Boneka santet lalu ia bawa ke dalam rumah. Ngerinya saat Dini memandikan Della. Ia menggigit telinga Dini hingga berdarah. Lalu Della bilang kepada mereka, "Waktu kalian gak banyak lagi. 1000 hari sudah sebentar lagi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Padimin Story. Kisah ini bercerita tentang santet yang paling berbahaya di sebuah daerah di Jawa Timur. Kisah Sewudino berasal ketika Sri tengah mencari pekerjaan demi keluar dari jerat kemiskinan. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala munajat-munajatnya. Oke, di sini aja. Kisah Sewudino ini berawal dari ketika Sri tengah mencari pekerjaan demi keluar dari jerat kemiskinan. Ia ketemu dengan pekerjaan dengan gaji yang besar, meskipun ia tidak tahu tugas apa yang ia harus kerjakan. Berawal dari mencari pekerjaan, Sri, Dini, dan Erna masuk ke rumah seorang ibu yang bernama Kembang Kerasa. Pada awalnya, mereka mengira bakal bekerja sebagai pembantu. Namun, ketika sepenuhnya begitu, hal ini terasa janggal karena Sri saja ditawari gaji 5 juta per bulan. Pada saat itu, masih tahun 2001, dan ia cuma minta 700.000. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Mereka bertiga punya kesamaan, lahir di Jumat Kliwon. Setuju dengan perjanjian tersebut, Sri, Dini, dan Erna dibawa ke tengah hutan. Di tengah hutan yang lebat, ada sebuah gubuk yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Mereka disambut oleh kakek tua rentan bernama Mbah Tamin. Mereka pun dijelaskan tugasnya, yakni merawat seorang gadis bernama Della. Namun, kondisi Della cukup mengenaskan dan berbau amis. Della berada di keranda mayat yang dibikin dari bambu kuning. Badannya penuh nanah dan borok, serta perutnya buncit. Tugas paling besar adalah memandikan Della dan mengganti bajunya dengan syarat tangan dan kakinya diikat. Meskipun mereka mual ketika harus melakukan pekerjaan ini. Namun, karena sudah ada perjanjian sebelumnya, jadi mereka harus menerimanya. Suatu hari, Mbah Tamin mau pergi sebentar. Ia berpesan agar Sri tidak membukakan pintu, baik siapapun yang mengetuk pintunya. Saat Sri memandikan Della, ia lupa mengikat tangan dan kakinya. Della pun bangkit dan bilang, "Kalian semua akan mati, gak lama waktunya." Erna dan Dini kaget dan membantu Sri mengikat kakinya lagi. Gak lama kemudian, ada gedoran pintu yang sangat kencang. Lalu, ia ingat kalau jangan sampai bukain pintu. Semakin kencang gedorannya, Erna pun segera membuka pintu. Dan benar, Mbah Tamin yang ada di hadapannya. Mbah Tamin pun malah membuka ikatan Della dan mengelus-elus seolah anaknya. Lalu ia mengajak Sri keluar dan menunjukkan bahwa di sekeliling rumah itu ada ratusan atau ribuan makhluk goib yang telah mengepung. Ada yang setengah badan, muka hancur, dan berbagai jenis makhluk lainnya. "Kamu masih terlalu muda untuk terlalu tahu hal ini," ujar Mbah Tamin. Keesokan paginya,
Sri yang makin penasaran heran ketika paginya Mbah Tamin itu datang. Ternyata Mbah Tamin tadi malam tidak pulang. Makhluk yang menyerupai Mbah Tamin sudah tidak ada di kamar. Ada batu nisan bertulisan keluarga Atmojo. Atmojo adalah keluarga Dela. Mbah Tamin pun marah karena makhluk asing masuk ke dalam rumahnya. Sri curiga bahwa yang melakukan santet adalah Mbah Tamin. Ia pun mencari tahu di kamar dan di hutan sekitaran itu. Suatu malam Mbah Tamin pamit untuk pergi dan balik lusa. Ia kembali berpesan, jangan buka pintu dan jangan lupa mengikat kaki Dela. Sri pun punya kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Ketika malam, Dela bangun dan bikin Sri kaget. Dia meminta pergi untuk Sri pergi ke pohon beringin di hutan untuk mengambil kotak di bawah pohon tersebut. Paginya, Sri pun menemukan pohon beringin besar dan ia menemukan batu nisan bertulisan Dela Atmojo. Ia berpikir Dela telah mati. Lalu ia gali dan menemukan sebuah kotak berisi pasak jagor atau boneka santet yang dililit sama rambut. Ia semakin yakin santet ini adalah kerjaan Mbah Tamin. Boneka santet lalu ia bawa ke dalam rumah. Ngerinya saat ini memandikan Dela. Ia menggigit telinga Dini hingga berdarah. Lalu Dela bilang kepada mereka, Waktu kalian gak banyak lagi. 1000 hari sudah sebentar lagi. Ia lalu kabur ke dalam hutan. Di hutan, Dela mengatakan kepada Sri bahwa siapapun yang melepas rambut di boneka santet itu, santetnya akan pindah ke dia. Dan benar saja, karena ditemukan mati dengan kepala retak. Karena ia menemukan boneka itu di kamar Sri, lalu ia melepaskan lilitan rambut serta membantingnya ke lantai. Arna meninggal dunia dengan muntah darah. Sri dan Dini dibawa pindah ke sebuah rumah tua yang suasananya seram banget. Mereka pengen mundur tapi takut kalau malah jadi korban selanjutnya. Akhirnya mereka lanjut kerja di sana. Singkat cerita, Dela bisa disembuhkan dengan syarat boneka santet satu lagi ditemukan. Hal ini agar bisa membalas santet ke pelaku santet yang disebut keluarga Kuncoro. Setelah ditemukan oleh Mbah Tamin dan Dini, lalu diadakan sebuah ritual. Mbah Tamin menggali liang lahat untuk Dela, Dini, dan Sri. Setelah masuk ke liang, Sri merasa kesakitan yang sangat parah. Sakit yang paling hebat dirasakan. Sakit yang paling hebat serasa dicabik-cabik. Dan nyawanya seolah-olah mau lepas. Ia juga mendengar teriakan Dela dan Sri. Saat ritual itu, muncul kedua makhluk mengerikan. Yang satu berwujud perempuan tanpa kaki dan berlidah panjang, bernama Sengarturi, dan laki-laki dengan kaki panjang bernama Banarogo. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang laki-laki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Sebuah suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Itulah si pengirim santet, keluarga Kuncoro. Sri mengetahui kalau sebenarnya bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang jadi pelaku santetnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Sri mengetahui kalau Jumat Kliwon bukanlah weton yang sama dengan Dela, melainkan weton yang sama dengan Kuncoro, keluarga yang menyantet keluarga Atmojo. Namun dibalik itu, sebenarnya ia tahu kalau Kuncoro lah sebenarnya yang disantet oleh keluarga Atmojo. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan
nyawanya. Biar keluarga Anda menerima balasan. Sengarturi dan Bandarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kunchoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Bandarogo, lalu menggunakannya agar Sengarturi bisa menyiksa Della. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Ketika Basri bilang ke Mbah Krasa, ia kaget, lalu bilang begini kepada Sri. Kamu pengen mati sekarang atau pengen mati di rumah, Do? Tenang, nyawamu terlalu berharga karena sudah membantu selama ini. Malam itu pula, Sri diantar pulang dan diantar supirnya Mbah Kembang Krasa. Supirnya bercerita ke Sri kalau dia yang memasang boneka santet ke keluarga Kunchoro sampai mereka meninggal semua. Dulunya ia bekerja kepada keluarga Kunchoro, namun berkhianat ke keluarga Atmojo. Ia dikenai santet Sewudino, yang artinya santet yang bikin satu keluarga meninggal dalam 1000 hari. Beberapa hari setelahnya, di depan rumah Sri ada segepok uang yang banyak sekali jumlahnya. Namun oleh Sri, uang tersebut malah dibuang. Oke, gimana tuh ceritanya menurut kalian? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar lu semua tidak ketinggalan video terbaru di Barimin Story. Salam misteri dari Barimin Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.